Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ibadah wajib yang kita kerjakan sudah pasti tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, karena hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita dianjurkan untuk mendampingkan ibadah wajib dengan ibadah sunnah, dengan harapan ibadah sunnah ini dapat menambal kekurangan-kekurangan kita ketika melaksanakan ibadah wajib. Begitu juga dalam berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita adab-adab sunnah untuk kita kerjakan, untuk kita perhatikan selama kita menunaikan ibadah puasa. Adab sunnah yang pertama adalah makan sahur. Ini merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kalian sahur, karena dalam makan sahur ini ada keberkahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur itu semua isinya adalah keberkahan. Maka janganlah diantara kalian meninggalkannya, walau satu dari kalian hanya bisa meneguk satu tegukan air. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang santap sahur. Masya Allah, solawatnya Allah kepada hambanya adalah dengan memuji, sedangkan solawatnya malaikat kepada hamba Allah adalah dengan mendoakan. Jadi orang yang santap sahur dipuji oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh. Ketika makan sahur, beliau mentakhir sahurnya. Artinya sahurnya dekat dengan waktu subuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sih caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentakhir sahurnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, jarak antara selesainya makan sahur Rasulullah dengan azan subuh seperti halnya orang yang membaca Al-Quran 50 ayat. Artinya dekat. Dalam santap sahur pun ada makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kurma. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'ma sahurul mu'min at-tamaru. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah dengan makan kurma. Adab ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita terapkan dalam sahur kita, supaya sahur kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adab sunnah berikutnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyegerakan berbuka puasa apabila telah tiba waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Inna ahabba ibadi alayya a'jaluhum fitran. Sesungguhnya hamba yang paling aku cintai di sisiku adalah di antara mereka yang menyegerakan berbuka. Nah, ketika menjelang berbuka puasa, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, karena ini merupakan golden ticketnya bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna lis-shaim hina fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika waktu berbuka dia memiliki doa-doa yang tidak akan tertolak. Subhanallah. Maka ketika menjelang berbuka, kita berdoa sebanyak-banyaknya. Kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kadang kita meminta kepada manusia saja kita tidak segan, tapi ketika meminta kepada Allah kita enggan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyuruh kita untuk banyak berdoa, untuk banyak meminta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Nah, dikabulkannya doa menjelang berbuka puasa ini dengan syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi ketika berbuka puasa harus yang halal. Sebab makanan halal, minuman halal ini mempengaruhi terkabulnya doa kita. Dan halal bukan hanya dilihat dari komposisinya saja, tetapi juga dari cara bagaimana kita mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabat, ada seorang laki-laki, dia mengadakan perjalanan yang jauh. Lalu di perjalanan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, lalu memanjatkan doa-doanya.
Hakikatnya doa musafir ini merupakan doa yang mustajab, tidak tertolak. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menolak doa laki-laki tersebut. Sebab dari apa kata Rasulullah? Sebab dari makanan dan minuman yang dikonsumsinya haram. Sebab dari apa? Sebab dari pakaian yang dipakainya adalah pakaian yang haram. Sebab dari apa? Kendaraan yang dipakainya adalah kendaraan yang haram. Maka agar kita dapat memperhatikan tentang apa yang kita konsumsi, khususnya ketika berbuka puasa, bahkan setiap kali kita makan dan minum, ketika kita berpakaian, berkendaraan, dan semua hal, komposisinya harus halal, sumbernya harus halal. Karena apa? Ini mempengaruhi diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daripada adab sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dapat kita terapkan, sehingga nilai puasa kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.